Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sholat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali tausiah kita, tidak boleh kita lupakan menyampaikan puji dan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut selawat bersama salam juga kita senantiasa menyampaikan kepada junjungan alam, penuntun kita ke jalan kebaikan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabat beliau, para ulama-ulama tabi'in yang turut memperjuangkan misi Rasulullah dalam menyampaikan kebaikan sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini masih kita melanjutkan tausiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang dalam hal ini tentu juga diperuntukkan untuk kita sebagai umat beliau, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengulang sedikit apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa suatu ketika Rasulullah sedang duduk berbincang-bincang dengan para sahabat beliau. Salah satu di antaranya adalah sahabat beliau yang paling sering, paling dekat menemani beliau, yaitu sahabat Abu Hurairah. Dalam duduk bercengkrama, bercerita, bertausiah bersama sahabat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada waktu itu, siapa di antara kalian yang mau mengambil dariku 5 perkara, lalu 5 perkara tersebut menyampaikan kepada orang lain, mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Pada saat tersebut, di antara para sahabat yang segera menyahuti pertanyaan ataupun permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah segera mengatakan bahwa saya, ya Rasulullah, akan mengambil tausiah darimu, dan saya akan mengamalkan serta mengajarkan kepada orang lain. Pada waktu itulah Rasulullah menyampaikan 5 butir tausiah. Tausiah pertama, seperti yang sudah kita jelas sekilas pada pertemuan yang lalu, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah, takun a'badan nas,
Sehingga dengan menjauhi segala perbuatan dan perkataan yang haram, baginda Rasulullah mengatakan, a'badan nas, kamu akan menjadi hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang tulus dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, saya pikir tentu semua kita, bukan di antara kita, tentu semua kita ingin menjadi hamba Allah yang sejati. Jadi a'badan nas di sini maknanya itulah hamba Allah yang sejati. Jadi orang yang konsisten, orang yang dengan hati yang tulus ingin menjauhkan segala perkataan yang diharamkan atau amalan yang diharamkan, janji baginda Rasulullah, itulah yang hamba yang sejati. Tidak ada membangkang perintah Allah, tidak memprotes perintah Allah. Karena setiap yang dilarang Allah tentu ada manfaat bagi kita. Bahkan apabila kita melanggar, itu akan menyebabkan kita celaka di dalam hidup ini, di dunia dan di akhirat. Jadi oleh karena itu, siapa saja yang ingin menjadi a'badan nas, hamba yang sejati, hamba yang tulus, maka marilah kita senantiasa menjauhkan setiap yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tausiah yang kedua dari baginda Rasulullah, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Tausiah yang kedua, hendaklah kamu rela terhadap apa yang ditentukan oleh Allah kepadamu. Jangan kamu merasa tidak nyaman dengan ketentuan Allah. Jangan kamu merasa sedih ketika ketentuan Allah itu menimpa kita sesuatu yang tidak menyenangkan secara manusiawi. Karena itu semua adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah. Ketika kita rela menerima apa saja yang ditentukan Allah, kata baginda Rasulullah, takun aghnan nas, maka ketika itu kamu menjadi hamba-hamba Allah yang kaya raya. Jadi konsep kaya menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seharusnya orang yang banyak harta benda. Laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kata Rasulullah pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, tidaklah dikatakan kaya orang yang banyak harta benda, tetapi yang dikatakan kaya oleh Rasulullah adalah orang-orang yang hidupnya optimis, orang yang kaya jiwa. Kaya jiwa itu orang yang tidak merasa putus asa dalam hidup ini. Kaya jiwa adalah orang yang optimis dalam hidup ini, tidak merasa pesimis, segala sesuatu dijalani dengan menikmati. Kalau itu memang kebahagiaan, dinikmati kebahagiaan sesuai dengan tuntunan Allah. Dan kalau itu merupakan kerugian secara dalam penilaian manusia, tetapi itu juga dapat kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Jadi pada saat itulah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang paling kaya di dunia ini. Karena ketika kita tidak rela menerima ketentuan Allah, ya, sampai kapanpun kita tidak akan rela, selalu mengeluh, selalu merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Lalu tausiah yang ketiga, pesan yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Lalu berbuat baiklah kepada tetanggamu. Maka pada saat kamu berbuat baik kepada tetanggamu, maka pada saat itulah kamu akan menjadi mukmin yang sejati. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang sejati, maka marilah berbuat baik kepada tetangga kita. Karena banyak sekali dalam praktek kenyataan kehidupan sehari-hari, antara si A dan si B yang hidupnya, yang rumahnya berdampingan, tetapi kadang tidak saling tegur sapa. Mereka saling cemburu,
Mereka saling merendahkan. Ketika yang satu kaya, yang satu miskin. Mungkin yang kaya tidak memandang yang miskin dengan pandangan yang menyenangkan. Dan ketika orang miskin memandang tetangganya yang kaya, itu pun akan ada perasaan-perasaan yang macam-macam. Kayanya ini jangan-jangan kayanya kaya korupsi. Adalah pikiran yang jelek-jelek kepada tetangga kita. Karena itu Rasulullah berpesan kepada kita, hendaklah dalam hidup ini kita senantiasa berhusnuzan, berbuat baik kepada tetangga kita agar kita menjadi mukmin yang sejati. Poin yang keempat dalam tausiah Rasulullah, wa hibbala linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Hendaklah kamu cinta kebaikan yang ada pada manusia sebagaimana kamu cinta kebaikan yang ada pada dirimu. Pada saat itulah kamu akan menjadi orang yang muslim yang sejati. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang kamu, tidaklah sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu mencintai kebaikan kepada saudaramu atau kepada saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan kepada dirinya sendiri. Banyak juga orang kita melihat ketika ada keberuntungan yang berada pada pihak lain, kita merasa tidak senang keberuntungan itu berpihak kepada orang lain. Tetapi keberuntungan itu selalu mestinya kepada kita. Ketika orang bahagia, kita tidak merasa senang dalam hidup ini. Inilah yang dipesan Rasulullah. Apabila kita ingin menjadi muslim yang sejati, jadilah muslim yang cinta kebaikan yang dialami oleh orang lain, sama seperti mencintai kebaikan yang kita alami sendiri. Dalam penafsiran para ulama juga dikatakan, hendaklah kita tidak menyenangi ketika kejelekan menimpa orang lain, sama seperti kita tidak menyenangi ketika kejelekan menimpa diri kita. Terakhir tausiah baginda Rasulullah, wala tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Terakhir, janganlah kamu memperbanyak ketawa. Jadi dalam hidup ini jangan banyak ketawa. Yang dimaksudkan adalah ketawa yang sangat berlebihan, ketawa yang terbahak-bahak sehingga tidak sadar diri. Karena banyaknya ketawa, kata baginda Rasulullah, akan mematikan hati, akan mematikan rasa. Orang yang banyak ketawa, dalam penjelasan Imam Al-Ghazali juga dikatakan orang yang banyak tidur, orang yang banyak makan. Jadi orang yang banyak ketawa yang berlebihan, orang yang banyak tidur, dan orang yang banyak makan, itu akan menyebabkan tumitul qalb, akan menyebabkan hati kita mati rasa. Petuah-petuah yang disampaikan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah, oleh para ulama, guru-guru kita, tidak tembus ke dalam hati karena tidak ada rasa lagi hati kita. Oleh karena itu hendaklah kita menjauhi ini. Semoga hati kita tetap hidup, tetap bisa menerima tausiah agama, tausiah yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi khamsu wasaya min wasaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 5 wasiat di antara wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunawwi'u wasayahu allati yusi biha ashabahu ala hasbil hal. Dikatakan oleh para pensyarah ulama yang memberikan penjelasan terhadap hadis ini, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunawwi'u wasayahu, beliau membagi-bagi wasiat-wasiat beliau kepada para sahabatnya ala hasbil hal, sesuai menurut keadaan orang yang diberikan wasiat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan yang seharusnya menjadi
atau kita warisi ya wasiat-wasiat beliau, amanah-amanah beliau, pesan-pesan beliau kepada para sahabat selalu disesuaikan dengan kebutuhan sahabat yang meminta. Ada hal-hal yang dimintakan tausiah oleh baginda Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah tidak memberikan. Mengapa? Karena tidak cocok bagi orang yang meminta. Kallimin nasa ala qadri uqulihim. Kadang-kadang ada yang membutuhkan tausiah yang agak berat. Rasulullah tidak menyampaikan, jangan sampai salah dipahami. Dikatakan, ngomonglah dengan manusia sesuai menurut kadar kemampuan orang yang diberikan wasiat itu. Jangan kita ngomong dengan anak SD sama seperti kita ngomong dengan orang sudah kuliah. Tidak sanggup menangkap. Baginda Rasulullah sangat menjaga hal itu. Demikian juga baginda Rasulullah dalam memberikan wasiat-wasiat yang belum mampu dipahami oleh orang yang diwasiati tidak akan disampaikan oleh Rasulullah karena tidak ada manfaat sama sekali. Wa hadza min hikmatih. Inilah di antara hikmah yang senantiasa dipegang oleh baginda Rasulullah dalam memberikan tausiah kepada orang lain. Fa ahyanan ya'ti ahadus sahabah. Boleh jadi kadang-kadang salah seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah. Fayaqulu ya Rasulullah ausini. Kadang-kadang seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah lalu mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Ini sahabat-sahabat beliau yang sangat haus dengan tausiah-tausiah baginda Rasulullah. Ausini, berikan wasiat kepadaku. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Qala zidni, qala la taghdab. Qala zidni, qala la taghdab. Faraddada miraran, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul la taghdab. Rawahul Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radio dimanapun berada, salah satu tausiat atau pesan baginda Rasulullah yang cukup dalam maknanya adalah tausiah beliau yang disampaikan kepada salah seorang sahabat beliau pada saat sahabat ini memintakan, tolong ya Rasulullah berikan nasihat kepadaku. Dalam hadis ini dikatakan baginda Rasulullah berpesan secara singkat dan padat. Sering bahasa Rasulullah itu digunakan dengan bahasa yang singkat lagi padat. Jadi dengan ucapan, dengan tausiah yang singkat dan padat, mudah diingat oleh orang yang menerima wasiat. Tidak jenuh dan tidak bosan dengan wasiat-wasiat tersebut. Apa di antaranya? Beliau berpesan, la taghdab. Kamu jangan marah. Jadi kadang-kadang orang yang bertanya tidak nyambung kalau bahasa kita sekarang. Kok tiba-tiba baginda Rasulullah, begitu saya minta nasihat, jawaban beliau, la taghdab, jangan marah. Lalu sahabat yang bertanya ini meminta lagi kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, tambahkanlah, itu sedikit sekali wasiatmu ya Rasulullah. Itu sedikit sekali tausiahmu ya Rasulullah, zidni. Tambahkan lagi ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap mengulang-ulang, la taghdab. Ditanya lagi, diminta lagi oleh sahabat ini. Tetap Rasulullah mengatakan, la taghdab. Faraddada miraran. Diulang-ulang berkali-kali. Tidak disebutkan 1-2 kali, tapi berkali-kali Rasulullah mengulang-ulang tausiah yang sama kepada orang yang sama. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap yaqul la taghdab. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari ini, fahadzar rajul, diberikan penjelasan oleh para ulama, fahadzar rajulu kana muhtajan li hadhil wasiyah. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berulang kali diminta oleh orang yang meminta wasiat, tapi ucapan beliau tidak lebih, tausiah beliau tidak lebih dari mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Sikapilah hidup ini dengan baik. Sikapilah hidup dengan tetangga, dengan saudara, dengan anak, dengan istri, dengan ayah. La taghdab, jangan marah. Jadi fahazar rajul kana muhtajan li hadhil wasiyah. Jadi Rasulullah bisa membaca, bisa mengetahui bahwa orang yang bertanya, yang minta tausiah ini adalah orang yang pemarah. Rasulullah mengetahui dia pemarah, makanya diulang-ulang. Itu modal kebahagiaan menurut Rasulullah. Ya, itulah yang dibutuhkan oleh laki-laki ini, makanya baginda Rasulullah tetap mengulang-ulang, jangan kamu marah. La'alla halahu annahu kana yaghdab wa yatarattabu ala ghadabihi syarrun. Boleh jadi keadaan si laki-laki tersebut adalah laki-laki pemarah, wa yatarattab ala ghadabihi syarrun, yang kemarahan itu bisa berefek, bisa mengakibatkan kepada hal-hal yang jelek. Bisa jadi kemarahan yang ada pada seseorang bukan sekedar marah yang berakibat pada dirinya, tetapi karena marah dituruti, ya, dikuatkan oleh setan, maka kemarahan itu akan berdampak mengakibatkan bahaya, mengakibatkan kejelekan, mengakibatkan keretakan, mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pembunuhan antara sesama kita. Coba kita bayangkan, satu kata-kata kita marah, ya, ucapan marah kita keluarkan kepada orang lain, lalu disikapi, dibalas oleh orang lain dengan kata-kata yang boleh jadi sangat menyebabkan marah kita. Akhirnya emosi pun naik, maka pada saat itulah akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Inilah yang diantisipasi oleh baginda Rasulullah, sehingga wasiat untuk kamu adalah jangan kamu marah. Falamma talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasiyata qala la taghdab. Maka manakala diminta kepada baginda Rasulullah, Rasulullah tetap menjawab, wasiat beliau adalah jangan kamu marah. Karena marah akan berakibat kepada hal-hal yang sangat merugikan kamu dan merugikan orang lain. Wa ya'ti rajulun akhar, lalu datang pula laki-laki lain kepada baginda Rasulullah. Fayaqulu, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Datang laki-laki lain kepada baginda Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam, ajaran-ajaran Islam yang telah didatangkan oleh Allah, qad kathuran alayya, banyak sekali sudah saya terima ajaran-ajaran Islam, pengetahuan keislaman yang telah saya terima sudah banyak sekali wahai Rasulullah. Fadallani ala amalin atashabbath bih. Oleh karena itu ya Rasulullah, dari sekian banyak tausiah keislaman atau syariat Islam yang telah saya kuasai, yang telah saya ketahui, maka tunjukkanlah kepada saya satu amalan yang saya bisa mengamalkan secara konsisten di antara amalan-amalan yang banyak tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian sama seperti ketika kita sudah banyak sekali mengetahui doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah atau doa-doa dalam Al-Quran. Pada saat kita tidak sanggup lagi membaca doa yang sangat banyak jenisnya, maka kita pilih saja salah satu yang mengcover sekian banyak doa. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Pada saat banyak sekali bacaan-bacaan doa yang dalam waktu-waktu tertentu kita tidak mampu membaca semuanya, marilah kita biasakan membaca yang pendek-pendek saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dengan doa ini kita mohon hasanah, kebaikan, mulai kebaikan di dunia dan di akhirat. Kira-kira si laki-laki ini begitulah keadaannya. Tidak tahu lagi memilih di antara sekian banyak ajaran-ajaran Islam yang mampu dia laksanakan secara konsisten. Maka dia minta kepada baginda Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan yang dengan amalan itu saya bisa melakukan dengan serius ya Rasulullah. Fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami apa yang dimaksudkan oleh peminta nasihat ini, peminta wasiat ini, yang sudah sangat banyak mendengarkan nasihat-nasihat. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, hendaklah lisan kamu itu kamu basahi dengan berzikir kepada Allah. Ya. Nah, ini salah satu tausiah baginda Rasulullah juga kepada kita dalam situasi dan kondisi terjepit pun kita mampu melakukan. Mungkin kalau amalan-amalan yang lain terasa berat, tapi kalau membasahi bibir kita dengan zikrullah, kapan saja dengan mudah kita lakukan, kecuali kita tidak mau melakukannya. Jadi hendaklah, kata baginda Rasulullah, tidak ada susah, sambil duduk, sambil berjalan, naik kendaraan, jalan kaki, berzikir, menyebut Allah. Banyak jenis zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi dari sekian banyak yang kadang-kadang dengan memikirkan saja kapan sanggup saya mengamalkan semua ini, tapi paling tidak hendaklah kita basahi mulut kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh jadi si laki-laki yang meminta ini juga dipahami oleh Rasulullah, sehingga karena banyaknya sehingga dia tidak mau lagi melakukan amal-amal ibadah. Saking banyaknya yang dipikirkan begitu berat. Tapi dalam situasi dan kondisi yang kadang-kadang kita jenuh dengan amalan-amalan, lazimilah mulut kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radio dimanapun berada, mari kita lanjutkan sedikit lagi hadis. Wa ya'ti rajulun, datang laki-laki yang lain kepada baginda Rasulullah. Karena ini sedang berbicara tausiah Rasulullah, yang sahabat-sahabat yang selalu senang dengan tausiah Rasulullah. Wa ya'ti rajulun fayaqulu ya Rasulullah. Datang lagi laki-laki yang lain dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal. Nah, ini tausiah yang sering sekali dimintakan oleh para sahabat. Amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Jadi dia juga mengetahui betapa banyak amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh baginda Rasulullah untuk kita amalkan. Lalu mana yang lebih afdal saya laksanakan wahai Rasulullah? Fayaqulu as-salatu ala waqtiha. Baginda Rasulullah menjawab, hendaklah kamu melaksanakan salat di atas waktunya. Makna di atas waktunya ala awwali waqtiha, yaitu melaksanakan salat di awal waktu. Rawahul Bukhari. Pada hadis yang lain, ketika orang datang bertanya, wa ya'ti akhar fayaqulu ya Rasulullah ayul amali afdal. Datang orang lain lagi bertanya kepada baginda Rasulullah, amalan apakah yang paling utama ya Rasulullah? Fayaqulu alaika bisawm fa innahu la idla lahu. Rawahun Nasa'i.
Jadi ketika yang lain datang lagi kepada Rasulullah mengajukan pertanyaan yang sama seperti diajukan oleh orang sebelumnya, menanyakan amalan yang paling baik, lalu baginda Rasulullah menjawab, alaika bisaum, hendaklah kamu melaksanakan puasa, fa innahu la idla lahu, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Mengapa baginda Rasulullah menjawab kepada orang yang sebelumnya perbuatan yang baik adalah melaksanakan salat di atas waktunya atau dalam waktunya atau di awal waktunya? Boleh jadi baginda Rasulullah melihat orang yang meminta tausiah ini tidak pernah atau jarang salat tepat waktu. Maka jawaban yang paling tepat bagi dia adalah tausiah Rasulullah untuk mengatakan bahwa salat pada waktunya itulah amal yang baik, setidak-tidaknya bagi kamu yang tidak pernah salat tepat waktu. Tetapi pada saat orang lain datang bertanya atau meminta tausiah, Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda daripada jawaban yang diberikan kepada orang pertama, yaitu beliau menjawab, hendaklah kamu melaksanakan puasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya di antara amalan-amalan yang lain. Ini juga boleh jadi bahwa orang yang diberikan tausiah ini, baginda Rasulullah melihat jarang sekali dia melaksanakan puasa. Tidak dijelaskan di sini apakah puasa wajib. Cuma kuat dugaan kita yang dimaksudkan adalah puasa sunat yang disyariatkan di dalam agama kita. Wa ya'ti akhar, lalu yang lain datang lagi, fayaqulu ayul islami khair, dia bertanya Islam manakah yang lebih baik? Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, rawahul Bukhari. Pada saat laki-laki lain datang kepada baginda Rasulullah bertanya, Islam yang mana yang baik wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am, Islam yang baik adalah orang Islam yang mau memberikan makanan kepada orang lain, wa taqra'us salam, dan membacakan salam, mengucapkan salam, ala man arafta, baik kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, demikian juga kepada orang yang tidak kamu kenal. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, baginda Rasulullah memberikan catatan bahwa Islam yang baik paling tidak untuk orang yang bertanya ini dan orang-orang yang semisal dengannya adalah tut'imut ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Boleh jadi dia malas sekali atau enggan sekali memberikan bantuan makanan kepada orang lain. Oleh karena dalam hal-hal yang lain amalan dia bisa jadi beres, tapi dalam hal ini dia orang yang sangat pelit atau susah memberikan bantuan makanan kepada orang lain. Maka baginda Rasulullah mencocokkan wasiatnya sesuai dengan kondisi orang tersebut. Wa taqra'us salam, dan hendaklah kamu biasakan mengucapkan salam. Jangan kamu ketika berpapasan dengan teman-temanmu seperti berpapasannya orang yang tidak saling memperhatikan. Tapi lazimilah ketika bertemu dengan temanmu mengucapkan salam. Bahkan para sahabat Rasulullah bagaimana seringnya mengucapkan salam sesama mereka. Kadang-kadang pada saat mereka berjalan bersama-sama, begitu bertemu dengan pohon kayu atau dengan tembok, mereka saling mencari jalan yang berbeda, sehingga pada saat mereka bertemu nanti mereka bisa mengucapkan salam. Karena agak aneh kalau berjalan bersama-sama lalu sama-sama mengucapkan salam. Tetapi mereka mencari cara bagaimana walaupun jalan bersama-sama nanti bisa saling mengucapkan salam. Jadi begitu bertemu tembok, begitu bertemu dinding, mereka berpisah dulu, nanti pada saat bertemu mereka saling mengucapkan salam. Artinya begitu cinta para sahabat beliau untuk saling mengucapkan salam antara sesama mereka. Karena ucapan salam itu adalah ucapan doa selamat.
Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, pandemi ini. Sering-seringlah kita mengucapkan salam, karena salam itu adalah kesejahteraan, keselamatan yang dicurahkan oleh Allah kepada kita. Wa taqra'u salam ala man arafta, baik orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Rawahul Bukhari. Fahadha mimma nata'allamuhu min hikmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fin nasihati wal wasiyah. Inilah di antara yang kita pelajari dari hikmah pengajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal nasihat ataupun dalam hal wasiat. Mura'atan muqtadal hal, senantiasa Rasulullah menjaga sesuai dengan kebutuhan orang yang meminta nasihat. Fatansihu wa tusi man talaba minkan nasihah awil wasiyah bima huwa muhtajun ilaihi. Oleh karena itu, hendaklah kalian wahai umatku, kata baginda Rasulullah, dipahami oleh dalam penjelasan ini, hendaklah kita pada saat memberikan nasihat, pada saat memberikan wasiat kepada orang yang meminta nasihat dan wasiat, hendaklah kita berikan bima huwa muhtajun ilaih, sesuai menurut yang diperlukan oleh orang yang meminta nasihat tersebut. Wa tura'i fi dzalikal aulawiyat, dan hendaklah kamu memperhatikan mana yang lebih diprioritaskan, yang diutamakan oleh orang yang paling penting bagi orang-orang yang meminta wasiat tersebut. Itulah yang kita utamakan dalam wasiat kita. Wa awwalul awwaliyat hiya al-aqidah allati ya'taqiduhal 'abdu. Dan di antara sesuatu yang paling prioritas adalah tausiah menyangkut tentang akidah orang-orang yang kita berikan nasihat, allati ya'taqiduhal 'abdu, yang menjadi akidah yang dipeluk oleh hamba-hamba Allah. Fa in talaba minka ahadu nasihatin aw wasiyatin fandur fi i'tiqadih. Apabila orang meminta kepadamu nasihat atau wasiat, maka perhatikanlah pertama sekali i'tiqad ataupun akidah orang yang meminta itu. Wandur fi ma'rifatihi bi rabbih, perhatikanlah sejauh mana dia mengenal Allah. Kalau orang yang kamu hadapi dia belum mengenal Allah dengan baik, maka berilah nasihat tentang bagaimana mengenal Allah dengan baik. Wandur fi ma'rifati bi usuliddin, dan perhatikanlah tentang pengetahuannya tentang dasar-dasar agama. Apakah dia sudah cukup menguasai, memahami dasar-dasar agama? Ketika dia tidak menguasai, maka itulah yang menjadi awaliyat, prioritas yang kita berikan tausiah kepadanya. Wandur lijtinabihi li suwari syirk, dan perhatikanlah apakah dia sudah menjauhkan perbuatan-perbuatan syirik. Karena perbuatan-perbuatan syirik kadang-kadang tidak kita sadar para jamaah sekalian. Ketika kita mengetahui ada saudara-saudara kita yang dalam melaksanakan dalam hidup ini kadang-kadang nyerempet dengan perbuatan syirik, maka kita berikanlah nasihat kepadanya supaya dia terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Tsummandur fi muhafadzatihi 'alal faraid, kemudian perhatikanlah dalam hal dia menjaga perbuatan-perbuatan fardu. Apakah dia melaksanakan perbuatan fardu? Jangan malah kita menekankan tausiah kita untuk meningkatkan amal ibadah sunat, padahal dia menyia-nyiakan amalan-amalan fardu. Yang lebih aulawiyat, yang lebih prioritas adalah memperhatikan perbuatan-perbuatan fardu, jangan perbuatan-perbuatan sunat. Jangan kita persoalkan persoalan-persoalan khilafiyah, tapi kita tekankan adalah persoalan-persoalan ittifaq di antara para ulama, supaya hidup kita, baik kita dengan sesama kita atau dengan orang yang kita berikan nasihat, tausiah, bisa hidup menyatu, rukun dan damai. Wajtinabihi lil muharraman, demikian juga kita perhatikan orang yang meminta wasiat kepada kita,
sejauh mana dia telah meninggalkan perbuatan-perbuatan haram. Pada saat kita mengetahui bahwa dia orang-orang yang meminta nasihat susah sekali meninggalkan perbuatan haram, itulah yang menjadi prioritas dari tausiat kita sesuai dengan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wandur ila khuluqihi ma'an nas. Lalu perhatikan pula bagaimana akhlaknya dengan orang lain, bagaimana akhlak dengan orang tuanya, bagaimana seorang orang tua berakhlak dengan anaknya, bagaimana kita berakhlak dengan sesama teman, dengan guru kita, apakah sudah benar? Kalau tidak, maka prioritaskanlah itu nasihat kepada mereka sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma fi muhafadzatihi 'ala sunan wan nawafil wa hakadha. Kemudian bagaimana dia menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, amalan-amalan sunat-sunat yang diajarkan oleh Rasulullah, apakah sudah diamalkan dengan sebaik-baiknya? Kalau tidak, berikanlah nasihat-nasihat untuk dia senantiasa mau melakukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, beginilah seterusnya mengikuti tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para jamaah sekalian serta pendengar radio dimanapun berada, tausiah-tausiah Rasulullah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, dan masih banyak yang lain insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.